Suzuki Espresso Improvement kali gue nyebutnya ya. Jadi kalau kalian yang sebelumnya sempat ngebully mobil ini ketika pertama kali diluncurin, sekarang kayaknya harus mikir-mikir dulu lah. Karena Suzuki udah ngasih sejumlah improvement yang bikin mobil ini tuh jadi cukup layak untuk dikendarai, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk tahu apa-apa aja ubahannya, tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Secara eksterior memang nggak ada perubahan yang berarti, dia tetap sama model yang sebelumnya ya gitu. Tapi perubahan-perubahan itu lebih banyak yang sebenarnya kasat mata yang bisa kalian rasain langsung ketika kalian nyoba. Yang pertama yang paling signifikan adalah sektor mesinnya. Kita coba buka dulu ya. Nah, ini dia. Mesinnya yang imut, seimut bodi mobilnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia pakai mesin 1000 cc 3 silinder itu tetap sama ya. Yang sekarang juga dia masih 1000 cc 3 silinder. Cuma bedanya ini udah pakai teknologi yang baru. Jadi dia punya dual injektor atau bahasanya Suzuki itu dual jet. Nah, harapannya apa? Jadi diharapkan mobil ini tuh jadi jauh lebih efisien konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya kita flashback ke yang sebelumnya, itu aja gue sempat cobain, sempat pakai itu di perkotaan bisa sampai 18 km per liter. Itu dalam kondisi perkotaan, lo tau sendiri lah ya, macetnya nauzubillahi min dzalik lah. Nah, yang dual jet ini harusnya juga dia bakal jadi lebih efisien. Nah, ini kira-kira mesinnya seperti ini ya. Jadi ubahan yang paling signifikan menurut gua adalah sektor mesin. Kemudian ada lagi nih, tapi kebanyakan di dalam kabin. Yuk kita coba masuk. Oke, di bagian dalam ini paling banyak ubahan yang bisa kita lihat ya, saudara-saudara. Kita nyalain dulu. Masih pakai kunci konvensional. Oke lah. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya gitu ya, yang kenapa orang banyak ngebully segala macam, oke, mobil ini murah harganya, tapi lo spionnya tuh canggih banget gitu, karena dia pakai voice command. Kenapa gue bilang pakai voice command? Jadi gini, cuy, tolong geserin mana? Iya, kurang. Gila, ini lebih canggih dari bullying. Nah, sekarang udah nggak usah pakai voice command, lo cukup diem aja, kita bisa mengoperasikan di sini nih. Spionnya udah elektrik cuy, yoi kan. Itu harusnya berguna lah ya. Terus apalagi bisa gue lihat ya di setir. Kalau sebelumnya itu setirnya masih polosan, sekarang udah ada tombol-tombol nih buat ngatur audio dan juga telepon pakai Bluetooth ya. Di sini udah lengkap nih. Jadi kayak mobil-mobil Suzuki kekinian lah, cukup lumayan keren. Walaupun memang sayangnya setirnya ini masih fix, jadi dia nggak bisa diapa-apain nih. Naik turun nggak bisa, maju mundur apalagi ya kan. Jadi lo bisa ngandelinnya cuma di joknya doang nih. Joknya juga jadi cuma maju mundur, tapi ya udahlah gitu, mobil namanya juga ya gitulah. Terus masih di sektor sini, di sebelahnya itu dia sekarang juga udah ada idling start stop. Jadi kalau misalnya di lampu merah atau di macet gitu ya, mobil ini berhenti, dalam beberapa detik dia langsung mesinnya tuh otomatis mati, dan ini bakal berpengaruh banget ke konsumsi bahan bakarnya ya. Cuman yang jadi catatan buat gua, proses untuk ketika mesinnya dinyalain lagi itu masih kurang smooth gitu ya. Kalau misalnya yang lainnya, bahkan motor skutik pun udah lebih smooth ya gitu. Jadi pas nyala tuh seng kayak gitu ya. Kalau ini kayak lo lagi nyetater gitu. Nah, kayak gitu suaranya, dan itu selain dengan suaranya, getarannya, dan juga lama waktunya yang bikin lo juga jadi sedikit risih ketika misalnya kayak di macet gitu ya. Orang udah pasti langsung pada ngelakson, lama banget lo kagak maju-maju, gitulah. Ya mungkin kedepannya ini bisa diimprove lagi untuk bisa lebih smooth dan lebih cepat gitu proses idling start stop. Tapi dengan adanya fitur ini nih juga jadi salah satu nilai yang oke lah. Di sebelahnya ini ada buat stability control, ESP ya. Jadi ya lo mau ngesot-ngesot harusnya jadi lebih stabil lah atau lebih aman ketika ada fitur itu. Udah gitu kita nanti bakal nyobain juga. Dia udah ada hill hold, jadi kalau misalnya ditanjakan kita berhenti, itu tuh dia mobil nggak bakal ngeloyor ke belakang gitu, ke bawah gitu. Itu kan bahaya banget ya. Yang sebelumnya kan nggak ada. Nah sekarang udah ada fitur itu, jadi harusnya juga jadi lebih
easy to ride, to drive gitu ya, buat mobil inilah gitu. Terus apalagi ubahannya, kemudian ada di bagian tengah. Nah, ini layar sentuhnya sekarang udah jadi lebih advance ya kalau menurut gua. Jadi pertama dia udah bisa connect ke Apple CarPlay sama Android Auto. Terus udah gitu juga Bluetooth-nya tadi gue juga coba-coba, ini cukup responsif dan cukup oke. Dan informasi yang ditampilin di sini juga ini cukup banyak gitu ya. Kenapa gue bilang? Karena kalau kita ngandelin MID-nya si Espresso yang ada di sini, itu tuh lo kayak lagi pakai HP Nokia tahun 2000-an gitu ya. Beneran terbatas banget lah, cuman kayak ada indikator bensin, terus average-nya, sama speedometer gitu. Nah, lo bisa dapat banyak informasi lebih banyak itu ada di head unitnya ini. Ini keren banget sih menurut gue. Dan kualitas suaranya juga secara ininya itu mantep lah untuk mobil sebesar ini. Di bawahnya ada power window, jadi kita bisa buka jendela itu dari sini tengah, jadi lo nggak bakal nemuin ya dari sini. Ini kayak Jimny ya, Jimny juga begini sih. Dan tadi teman gue juga bilang, wah ini keren ya ininya. Iya, dia kayak Mini Cooper, dibikin bulat kayak gini gitu ya. Itu juga satu usaha yang baik lah untuk Suzuki untuk menghadirkan sebuah ruang kabin yang atraktif. Walaupun di sektor bawahnya ini, panel-panel AC-nya ini masih kayak kompor gas semua gitu ya. Tapi ya apa sih yang bisa lo harapin dari mobil yang masih di bawah 200 juta jauh gitu ya. Ini udah cukup oke lah. Ini ada soket 12 volt, terus ada buat USB-nya, tempat penyimpanan, semuanya ini cukup oke lah. Rem tangannya masih tarik-tarik kayak gini, belum elektrik. Di sini juga ada tempat penyimpanan, airbag udah pasti ada 2 ya. Ini juga ada laci gitu ya. Jadi ada beberapa improvement yang menurut gua ketika kita pakai untuk harian itu pasti bakal berfaedah banget gitu ya. Sama terakhir ya, di belakang itu sekarang dia udah support untuk Isofix, jadi kalau lo bawa anak kecil atau segala macam dia pakai itu bisa ditempelin di situ dengan cukup aman gitulah. Oke, itu aja sih ya ubahan-ubahannya. Tapi menurut gue ya tadi yang pertama, Suzuki sebagai brand juga dia mendengarkan apa kata konsumen ya gitu ya. Terus yang kedua juga ya tadi yang pertama, gue inget banget pertama kali mobil ini di launching tuh banyak banget yang ngebully ya, tampangnya culun, fiturnya nggak ada, banyak banget lah segala macam gitu. Tapi ya tadi ketika akhirnya Suzuki mendengarkan itu, terus dia juga mengimprove dengan menyematkan berbagai macam fitur-fitur tadi, ya pasti kompensasinya harganya juga jadi lebih lumayan mahal lah gitu ya, dari yang sebelumnya ada kenaikan sekitar 13 juta gitu. Tapi ya ini tetap lebih murah dan bisa bersaing dengan mobil LCGC bahkan ya gitu ya. Dan yang menurut gue yang paling menarik dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya, karena lu udah nggak bakal mikirin lagi lah kapan gue harus ke SPBU segala macam. Dan di saat sekarang mobil-mobil hybrid itu mulai banyak gitu ya, yang rata-rata punya konsumsi bahan bakar dari 18 sampai 20, gue yakin mobil ini bisa memenuhi ekspektasi itu gitu. Jadi cukup hemat bahan bakarnya, itu yang gue bold, yang jadi salah satu poin tersendiri dari ini. Apalagi udah pakai tadi mesin baru ya kan, K10C gitulah kira-kira ya. Dengan harga 160 sampai 170 jutaan gitu ya, silakan aja kalian komen sendiri ini mobil layak apa enggak untuk dibeli gitu. Tapi kalau menurut gue secara build quality, secara tampilan oke. Tinggal bannya diganti lebih gede gitu ya, biar lebih keren lah, nggak kayak cungkring kayak gitu. Sisanya ya buat gini, jadi kayak mobil ini tuh sebenarnya buat beneran memang buat mobilitas kalian gitu ya, untuk bekerja, untuk belanja, untuk nganter anak segala macam. Ini beneran proper banget karena tadi gue bilang secara fitur udah cukup oke. Terus handling dan lain-lainnya ya standar mobil-mobil kayak gini lah. Tapi konsumsi bahan bakar itu yang harus di bold, itu beneran irit banget. Kita nggak perlu pakai mobil hybrid untuk bisa ngedapetin konsumsi bahan bakar yang cukup hemat. Gitu sih kira-kira ya. Tapi kalau lo masih nyolot buat ngebully mobil ini, silahkan. Sampai nanti kalau komentar lo bully aja, asal jangan lo ngebully gua, bully mobilnya. Ya kan, awas aja. Pokoknya gitulah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan Suzuki juga makin sering mendengarkan feedback dari konsumennya. Gue pamit.